Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah karena pada saat ini kita masih bisa hidup dan diberikan kenikmatan mendengar, melihat, dan merasakan. Sungguh nikmat sehat adalah suatu karunia yang sangat besar dari Allah yang diberikan kepada kita. Untuk itu kita sama-sama ya untuk selalu senantiasa bersyukur atas nikmat yang mulia ini. Sholawat serta salam tak lupa senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baiklah anak-anakku semuanya, hari ini ibu akan mereview materi tentang zat tunggal dan campuran. Ini merupakan materi tema 9 muatan pelajaran IPA ya. Sebelum mulai belajar, kita awali dulu dengan membaca basmalah bersama, berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Di sekitar kita banyak sekali terdapat benda-benda ya. Ada benda cair, benda padat, dan benda gas. Kalian sudah mempelajari sifat benda-benda tersebut di semester 1 kemarin. Benda itu menempati ruang dan memiliki massa. Artinya benda itu bisa diukur volumenya dan bisa ditimbang massanya. Segala sesuatu yang memiliki massa disebut materi. Massa itu adalah ukuran yang terkandung di dalam suatu benda. Ya, massa berbeda dengan berat ya. Kalau massa itu tidak berubah, ukurannya tetap sama, tetapi kalau berat benda itu ukurannya bisa berubah. Misalnya berat benda seseorang atau berat seseorang ketika berada di bumi tentu akan berbeda beratnya apabila dia berada di luar angkasa. Namun kalau massa itu memiliki ukuran yang tetap. Nah, ini ada contoh air jeruk, air susu, jam, meja, ban sepeda, balon. Benda-benda di atas termasuk materi karena memiliki massa dan menempati ruang. Massa ingat tulisannya di sini S-nya 2 ya, massa. Ya. Jadi benda termasuk materi karena memiliki massa dan menempati ruang. Masih banyak lagi contoh yang lain, contohnya kecap, gula, susu kental manis, garam, ya, dan sebagainya. Nah, sekarang materi itu dibedakan menjadi 2, zat tunggal dan campuran. Ya, apa yang dimaksud dengan zat tunggal? Zat tunggal adalah materi yang hanya tersusun atas satu jenis zat. Jadi hanya tersusun atas satu jenis zat. Benda yang termasuk zat tunggal, ini contoh ya, masih banyak lagi benda yang termasuk zat tunggal: besi, kawat tembaga, kapur tulis, garam, air, gula, dan emas murni. Nah, sekarang apa yang dimaksud dengan campuran? Bu Guru ulang lagi, tadi kalau zat tunggal itu materi yang hanya tersusun atas satu jenis zat. Ya, materi yang hanya tersusun atas satu jenis zat. Nah, sekarang campuran. Campuran adalah materi berupa kumpulan dari 2 zat atau lebih. Jadi terdiri dari kumpulan antara 2 zat atau lebih. Dalam campuran, sifat-sifat zat asal masih tetap tampak atau masih bisa dibedakan. Zat tunggal penyusun campuran dapat dipisahkan, ya. Perbandingan zat tunggal penyusun campurannya tidak tetap. Misal, campuran antara air dengan gula boleh, itu
perbandingannya tidak tetap. Ya, mau gulanya 1 sendok, 2 sendok, airnya 1 gelas, 2 gelas, itu tidak ada aturan yang baku. Nah, tadi materi kan dibedakan menjadi 2, zat tunggal dan campuran. Sekarang kita akan belajar lebih dalam lagi tentang zat tunggal. Zat tunggal adalah zat yang terdiri dari materi sejenis. Ya. Jadi hanya terdiri dari materi sejenis. Zat tunggal dapat dibedakan menjadi unsur dan senyawa. Nah, ini unsur dan senyawa. Unsur adalah zat tunggal yang tidak dapat diuraikan menjadi zat-zat lain. Jadi sudah tidak bisa diuraikan menjadi zat-zat yang lain melalui reaksi kimia. Contohnya oksigen yang kita hirup adalah contoh zat tunggal berjenis unsur. Ya. Di alam ini terdapat 92 jenis unsur alami, sedangkan selebihnya adalah unsur buatan. Unsur alami itu sudah memang tersedia di alam, ya, bukan buatan manusia. Jumlah keseluruhan unsur di alam ini kira-kira menurut sumber yang Ustazah baca ada 106 jenis unsur. Ya. Kemudian senyawa adalah zat tunggal yang dapat diuraikan menjadi 2 zat atau lebih melalui reaksi kimia. Ini reaksi, salah nih ya. Senyawa adalah zat tunggal yang dapat diuraikan menjadi 2 zat atau lebih melalui reaksi kimia. Contohnya air. Ya, air dapat diuraikan menjadi gas hidrogen dan gas oksigen. Jadi air termasuk zat tunggal yang masih bisa diuraikan, zat tunggal. Jadi air adalah contoh dari senyawa. Ya, terdiri dari hidrogen dan oksigen. Nah, unsur dikelompokkan menjadi 3 bagian. Ada unsur logam, kemudian unsur non-logam, dan unsur semi-logam. Nah, sekarang kita akan mendalami terlebih dahulu unsur logam. Unsur logam secara umum memiliki sifat berwarna putih, mengkilap, mempunyai titik lebur rendah, serta dapat menghantarkan arus listrik. Ya, dapat ditempa dan dapat menghantarkan kalor atau panas. Pada umumnya logam merupakan zat padat. Namun, terdapat satu unsur logam yang berwujud cair, yaitu air raksa. Ya. Diingat-ingat, jadi unsur logam itu pada umumnya merupakan zat padat, tapi ada satu unsur yang berwujud cair, yaitu air raksa. Air raksa itu unsur logam. Nah, contoh dari unsur logam adalah krom, besi, tembaga, platina, seng, emas, dan aluminium. Nah, masing-masing unsur logam ini banyak fungsinya untuk kehidupan sehari-hari kita, ya. Misalnya krom digunakan untuk apa? Krom itu untuk campuran dengan baja untuk membuat stainless steel. Kemudian bisa juga untuk bumper mobil. Besi, ya, kalau besi itu sering kalian lihat untuk konstruksi bangunan, kadang juga dan juga untuk rel kereta api itu, kemudian untuk rangka, ya, rangka kendaraan bermotor, mobil. Sekarang nikel atau di sini tembaga. Tembaga itu banyak digunakan untuk kabel listrik, ya, dan lain sebagainya. Nanti kalian pelajari lebih dalam lagi di tingkat selanjutnya. Unsur non-logam. Unsur non-logam memiliki sifat tidak mengkilap, penghantar arus listrik yang buruk atau isolator, dan tidak dapat ditempa. Secara umum,
non-logam merupakan penghantar panas yang buruk. Namun terdapat satu unsur non-logam yang dapat menghantarkan panas dengan baik, yaitu grafit. Ya, jadi unsur non-logam ini secara umum atau sebagian besar itu merupakan penghantar panas yang buruk atau tidak bisa menghantarkan panas, kecuali grafit. Sekarang contohnya itu fluor, iodium, kemudian brom. Sama seperti unsur logam, unsur non-logam juga banyak manfaatnya untuk kehidupan sehari-hari. Misalnya fluor itu untuk apa? Fluor itu bisa juga untuk menguatkan gigi ya, apabila fluorid itu dicampur dengan pasta gigi. Kemudian kalau di sini iodium itu untuk apa? Antiseptik luka bisa, atau bisa juga untuk bahan tes amilum ya, itu juga nanti di kelas 6 kalian belajar tentang tes amilum. Kemudian brom itu untuk bisa juga untuk penenang saraf atau campuran zat pemadam kebakaran, itu biasa digunakan untuk itu. Kemudian unsur non-logam yaitu unsur semi logam atau setengah logam, memiliki sifat antara logam dan non-logam. Unsur non-logam biasa ini semi logam ya, mohon maaf, ini semi logam. Unsur semi logam atau biasa juga disebut metaloid memiliki sifat antara logam dan non-logam ya. Jadi ini yang betul adalah unsur semi logam. Ini semi logam. Contohnya germanium dan silikon. Yaitu adalah unsur. Jadi tadi unsur adalah zat tunggal yang tidak dapat diuraikan menjadi zat yang lain melalui reaksi kimia. Sekarang kita akan belajar tentang tadi campuran. Sebelum kita menuju ke campuran, senyawa ya. Senyawa adalah zat tunggal yang dapat diuraikan menjadi dua zat atau lebih melalui reaksi kimia. Contohnya air itu terdiri dari gas hidrogen dan gas oksigen. Itu tadi adalah zat tunggal yang terdiri dari unsur dan senyawa. Sekarang kita akan belajar tentang campuran. Benda-benda yang telah dicampurkan ada yang tercampur sempurna, ada yang tercampur tidak sempurna. Zat-zat yang tercampur sempurna dinamakan campuran homogen. Sedangkan zat yang tidak tercampur dengan sempurna disebut campuran heterogen, campuran heterogen. Zat-zat yang tidak tercampur dengan sempurna dinamakan campuran heterogen. Air merupakan zat tunggal. Kemudian ini ada
seperti apa minyak goreng. Nah, campuran antara minyak goreng dengan air ini kalian lihat ada bagian yang masih dapat dipisahkan ya. Jadi minyak tidak bisa menyatu dengan air. Nah, campuran air dengan minyak ini termasuk campuran heterogen karena masing-masing zat penyusunnya masih dapat dibedakan dan tidak terlarut dengan sempurna. Itu campuran air dengan minyak ya. Sekarang kita coba mencampurkan pasir dengan air. Kita lihat. Nah, tidak kelihatan hasilnya ya. Campuran antara air dengan pasir tampak ada endapan di bawah permukaan, di bawah gelas, di permukaan air. Ya, ini menunjukkan bahwa campuran air dengan pasir merupakan campuran heterogen karena ada endapan di bawahnya dan tidak terlarut dengan sempurna. Sekarang apa ya hasilnya? Tepung kita masukkan ke dalam air. Coba kita lihat. Apakah termasuk campuran heterogen ataukah termasuk campuran homogen? Wah, ternyata campuran antara air dengan tepung ini termasuk campuran heterogen karena kalian lihat ya, ada endapan di bawahnya dan tidak terlarut dengan sempurna. Nah, jadi kesimpulannya adalah campuran homogen adalah campuran yang kedua zat penyusunnya itu dapat tercampur dengan sempurna. Kemudian campuran heterogen itu apabila zat penyusunnya itu tidak terlarut dengan sempurna dan ditandai dengan adanya endapan atau bagian zat penyusunnya itu tampak berbeda, tampak terpisahkan ya. Kita lanjut ke materi yang berikutnya. Untuk lebih dapat memahami materi tentang campuran, Ibu akan melakukan percobaan. Nah, setelah tadi kalian melihat praktik yang Ibu lakukan, nah sekarang kita simpulkan ya bahwa campuran homogen itu campuran yang terdiri dari dua zat atau lebih dan zat penyusunnya itu tercampur dengan sempurna ya. Di sini contohnya air dengan kecap juga. Air dan kecap juga termasuk campuran homogen. Tadi di praktik contohnya air dan garam. Nah, kemudian air dan tanah tadi atau air dengan pasir. Itu termasuk campuran heterogen karena terlihat tidak tercampur dengan sempurna ya. Semula tadi air yang bening itu berubah menjadi keruh dan ada endapan pasir di bagian dasar gelas. Nah, sekarang apa sih? Kita simpulkan ya, apa sih perbedaan campuran homogen dan campuran heterogen? Di sini, campuran homogen adalah campuran dua zat atau lebih yang terlarut dengan sempurna. Contoh air bercampur garam dapur. Garam tidak menyisakan endapan dan air tampak bening dan kalau dirasakan terasa asin. Campuran homogen adalah campuran dua atau lebih zat yang tidak terlarut dengan sempurna. Contohnya air bercampur dengan pasir. Pasir yang dicampur akan mengendap pada bagian dasar wadah. Itu ya.
Nah, ini contoh yang lain dari campuran homogen. Minuman serbuk buah, larutan oralit. Oralit itu campuran air dengan serbuk oralit, atau bisa dibuat sendiri, air, gula dengan garam. Alkohol 70% yang biasa digunakan untuk membersihkan luka. Alkohol 70% berasal dari alkohol murni yang diencerkan dengan air. Kemudian contoh yang lain, campuran heterogen, tadi air dengan minyak, lalu air dan kopi yang menyisakan ampas di bawah dasar gelas, di bagian dasar gelas. Kemudian beras yang direndam di dalam air. Itu ya. Nah, zat-zat dalam campuran itu ada zat padat dengan padat, bisa seperti campuran kopi, gula pasir, krimer. Zat padat dengan zat cair, contohnya garam dengan air. Garam zat padat, kemudian air itu zat cair. Bisa juga antara zat padat dengan gas, contohnya campuran debu dengan udara, atau zat cair dengan zat cair, contohnya campuran sirup dengan air, atau zat gas dengan gas, contohnya udara. Oksigen tadi terdiri dari hidrogen dan air terdiri dari hidrogen dan oksigen, membuat menjadi satu campuran, yaitu gas dengan gas. Nah, sekarang kita simpulkan lagi apa perbedaan unsur, senyawa, dan campuran. Unsur dan senyawa tadi termasuk dalam zat tunggal. Ya, yang membedakan adalah unsur tersusun dari satu jenis atom, senyawa tersusun dari dua jenis unsur. Ya, unsur tidak dapat diuraikan lagi menjadi yang lebih sederhana karena hanya tersusun dari satu jenis zat. Kemudian senyawa dapat diuraikan menjadi unsur penyusunnya, namun dapat diuraikannya melalui reaksi kimia. Kalau campuran itu dapat dipisahkannya melalui atau secara fisika. Senyawa, perbandingan massa unsur penyusunnya selalu tetap. Kalau campuran, perbandingan massa penyusunnya tidak tetap. Kemudian sifatnya, senyawa sifatnya berbeda dengan sifat unsur penyusunnya. Campuran sifatnya sama dengan sifat zat penyusunnya. Ya, senyawa tersusun dari dua jenis unsur, tadi sudah Ibu sampaikan. Kemudian campuran tersusun dari dua atau lebih unsur atau senyawa secara fisika. Ya, itu adalah perbedaan antara unsur, senyawa, dan campuran. Ya, mudah-mudahan kalian dapat memahami materi ini dengan baik. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.